Inti dari perjalanan Divine Masculine terletak pada perang dalam diam. Sebuah pertempuran besar harus dihadapinya di mana lawannya bukan Divine Feminine, tetapi dengan kebenaran dirinya sendiri. Begitu lama Divine Masculine telah menekan hatinya, menekan tarikan cinta, menolak intensitas bayangan dan melindungi lukanya dengan logika, sekaligus berusaha mengatasi gangguan atau memutus ikatan karma. Namun ketika perang itu mau tidak mau harus selesai, terjadilah keruntuhan batin yang mendalam akibat perlawanan yang selama ini dijalankan. Ibarat sedang dalam peperangan, Divine Masculine terpaksa menerima kenyataan dia harus mundur dan kalah. Tibalah momen sakral dalam perjalanan Twin Flame di mana Divine Masculine telah mencapai ambang batas yang menentukan jiwa, yaitu sebuah transformasi batin yang tak terelakkan. Ia telah selesai berlari, selesai menyangkal, selesai melarikan diri dari gravitasi koneksi yang luar biasa. Meskipun momen ini mungkin tampak tiba-tiba, namun momen ini adalah puncak dari pergolakan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, termasuk telah mengalami kehancuran batin dan kebangkitan diam-diam tanpa diketahui orang lain. Metamorfosis spiritual mendalam menandakan Divine Masculine sedang mempersiapkan reuni Twin Flame, bukan hanya dengan pasangannya tetapi juga dengan jati dirinya sendiri. Berikut ini metamorfosis spiritual Divine Masculine sebelum terjadi reuni. 1. Telah selesai melawan dirinya sendiri, menyerah. Penyerahan diri ini tidak selalu terlihat sulit atau dramatis, tapi seringkali datang di saat-saat hening melalui gangguan di malam hari, rasa sakit yang tak tertahankan karena merindukan Divine Feminine, atau kesadaran mendadak bahwa kendali apapun tak akan pernah membebaskannya dari hubungan Twin Flame. Divine Masculine akhirnya memutuskan tidak lagi lari dari hubungan Twin Flame, ia mulai berlari menuju dirinya sendiri. 2. Runtuhnya identitas ego. Untuk bersatu kembali dengan Divine Feminine, Divine Masculine harus melarutkan identitas palsu yang selama ini dia pegang teguh. Pola pikir dan kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat dan trauma leluhur seperti si pemberi nafkah, si mengejar pencapaian, si pelindung, si pemikir rasional atau si pria yang tidak tersedia secara emosional, akan dihancurkan. Pergeseran sebelum reuni dimulai ketika lapisan-lapisan itu mulai hancur. Kehidupan lama mungkin terasa hampa, hal-hal yang dulu memberi validasi seperti uang, status, kendali, tidak lagi memuaskannya. Divine Masculine mungkin mengalami perubahan pekerjaan, krisis spiritual atau akhir yang tiba-tiba dalam hubungan karmik. Itu bukanlah kehancuran, melainkan dekonstruksi ilahi dari diri palsu untuk memberi jalan bagi jiwa yang autentik, agar Divine Masculine tidak lagi takut berkata, "Aku tidak tahu siapa diriku," karena kali ini dia ingin mencari tahu, dan secara diam-diam Divine Feminine akan menjadi kompasnya. 3. Mulai merasakan Divine Feminine dalam segala hal. Ketika Divine Masculine berhenti berlari, hubungan dengan Divine Feminine menjadi lebih hidup, lebih nyata dan lebih mistis. Divine Masculine merasakan kehadiran Divine Feminine di mana-mana. Entah itu dalam musik yang dimainkan secara acak, dalam sinkronisitas mimpi, bahkan di ruang-ruang hening di antara pikirannya. Divine Feminine juga mulai muncul di saat-saat ketika Divine Masculine tengah berdoa, bermeditasi, atau bahkan saat kelelahan. Ikatan energi di antara mereka berdua mulai berdenyut dengan ingatan ilahi, dan kali ini Divine Masculine tidak lagi menyangkalnya. Dia siap untuk merasakan bukan hanya dengan pikirannya, tetapi juga dengan jiwanya. Kebangkitan batin yang sakral inilah yang mempersiapkan Divine Masculine untuk gerakan eksternal. Dia berhenti mempertanyakan apakah koneksi ini nyata dan mulai bertanya bagaimana cara mewujudkannya. 4. Menyembuhkan luka-luka batin. Divine Masculine sering berduka sendirian. Duka itu terasa sunyi, penuh rasa bersalah, penuh kerinduan dan menyuarakan kebenaran. Ketika Divine Masculine mencapai titik ini,
Kebangkitan spiritual itu datang dengan gelombang kejelasan, bukan hanya tentang cintanya pada Divine Feminine, tetapi tentang rasa sakit yang ditimbulkannya. Divine Masculine juga menyadari begitu banyak kesempatan yang hilang, banyak kata-kata kasar, dan menyadari bahwa saat-saat dulu dia menolak Divine Feminine, sebenarnya dia menolak dirinya sendiri. Duka yang dirasakannya ini sakral, karena akan menghancurkan hatinya sekaligus memurnikan niatnya. Dengan begitu Divine Masculine tidak lagi berfokus untuk merebut Divine Feminine kembali, melainkan berubah menjadi layak berada di sampingnya. Rasa sakit Divine Masculine tidak lagi berakar pada rasa takut atau rasa sakit, tapi berakar pada rasa hormat. Divine Masculine merindukan Divine Feminine bukan karena putus asa, melainkan karena kesadaran mendalam bahwa Divine Feminine adalah bagian dari cetak biru keilahian. 5. Mulai menyadari misi ilahi. Salah satu perubahan paling mendalam yang dialami Divine Masculine sebelum reuni adalah aktivasi tujuan ilahinya. Tujuan ini sebenarnya tidak pernah hilang. Ia selalu ada, terpendam, terkubur di bawah tugas kewajiban atau gangguan yang harus dihadapi Divine Masculine di dunia fisik. Namun kini panggilan misi ilahi itu semakin lantang. Seringkali kehadiran Divine Feminine bahkan dari kejauhan mengaktifkan ingatan ini. Divine Masculine mulai merasakan hasrat untuk membangun sesuatu yang bermakna, ingin melayani publik dan menyelaraskan hidupnya dengan kebenaran. Semua itu bukan demi bertahan hidup walaupun kemungkinan Divine Masculine berhenti dari pekerjaan keduniawian, atau meninggalkan pasangan karmik, atau tampak terlalu mengeksplorasi ajaran spiritual. Misalnya dulu Divine Masculine bekerja di kantoran di mana dia selalu sibuk mengejar pengakuan dan karir. Namun kali ini Divine Masculine terpanggil terjun di profesi yang melayani banyak orang. Yang terjadi padanya ini menandakan bahwa kekuatan sejati Divine Masculine telah kembali. Tetapi kali ini bukan melalui dominasi atau kendali. Divine Masculine telah kembali secara nyata, penuh integritas dan keselarasan. Misi jiwanya tidak lagi terpisah dari hatinya, justru mengalir di sepenuh jiwanya. Catatan, sampai sejauh ini bisa disimpulkan Divine Masculine juga mengalami pergolakan batin koneksi Twin Flame, jadi bukan cuma Divine Feminine yang merasakannya. Hanya saja dalam menghadapinya Divine Masculine lebih tertutup dan tetap melanjutkan perjuangan hidup secara fisik. Itu yang menyebabkan Divine Feminine sering mengira Divine Masculine tidak merasakan gejolak hubungan Twin Flame. Pembelajaran saya usahakan tidak terlalu panjang supaya lebih mudah dipahami satu persatu. Poin-poin berikutnya akan saya sambung di video selanjutnya, part 2.